Oke, kali ini kita akan merangkum sebuah film Bollywood yang berjudul Happy New Year. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini mengisahkan tentang pencurian berlian yang dilakukan oleh 6 orang penari India. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah berawal saat Charlie, seorang petarung jalanan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Ia tak sengaja melihat berita di televisi yang menyiarkan tentang konferensi pers Charan Grover. Charan Grover adalah pemimpin dari Shalimar International, sebuah firma yang menjaga barang berharga yang akan mengadakan pameran berlian di Unwrap. 9 berlian dari dinasti Mughal ini bernilai lebih dari 50 juta dolar. Namun sebelum ke Unwrap, berlian ini akan singgah terlebih dahulu di Dubai pada saat malam Natal, yang dimana ini juga bertepatan dengan acara pembukaan acara internasional atau World Dance Championship. Berita ini membuat Charlie berencana untuk merampok berlian tersebut. Dari sini ia mulai mengumpulkan dan merekrut beberapa orang untuk membantunya mencuri berlian tersebut, juga sekaligus untuk membalaskan dendamnya pada pria yang bernama Charan Grover. Charlie mulai dengan merekrut Jake. Ia adalah seorang mantan anggota tim penjinak bom. Ia memiliki kekurangan dalam hal pendengaran. Kini ia bekerja menjadi kru dalam pembuatan film. Selanjutnya adalah Tammy. Tammy ini adalah teman dari ayah Charlie. Ia ahli dalam bidang pembobolan berangkas. Namun kelemahannya, ia akan pingsan saat ia mengalami tekanan. Yang keempat adalah Rohan. Ia merupakan keponakan dari Jake, dan dia adalah seorang hacker atau ahli dalam meretas sistem komputer. Kemudian terakhir ada Nandu, seseorang yang memiliki wajah yang mirip dengan anak Charan Grover, yakni Vicky Grover. Singkat cerita, setelah mereka semua bergabung, mereka menjadikan tempat yang dulunya adalah pabrik ayah Charlie sebagai markas untuk mereka. Mereka juga menamai grup mereka dengan sebutan Tim Diamond. Charlie mulai dengan menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan dalam mencuri berlian tersebut. Dimulai dari struktur gedung Atlantis yang akan mereka rampok yang berada di Dubai. Kemudian mereka akan masuk ke ruangan dengan nomor 9C. Charlie dan Tammy akan masuk melalui saluran AC hingga mereka bisa masuk ke sebuah berangkas penyimpanan berlian yang bernama Shalimar. Shalimar sendiri adalah sebuah berangkas dengan keamanan tingkat tinggi yang hanya bisa dibuka oleh sidik jari anak Charan Grover, yakni Vicky Grover. Berangkas ini dilengkapi dengan sinar laser dengan 110 juta kombinasi, yang itu artinya bila ada pencuri yang mencoba membukanya, butuh waktu setidaknya 350 tahun untuk dapat menemukan kombinasinya. Dan jika berangkas ini terbuka, maka 5 menit kemudian berangkas ini akan menutup kembali dengan sistem keamanannya. Namun Shalimar sendiri adalah berangkas yang dibuat oleh ayah Charlie dan juga Tammy, sehingga Tammy tahu betul akan berangkas ini. Sementara itu, Nandu akan menculik dan menyamar sebagai Vicky Grover, dan ia akan membukakan jalan untuk Tammy dan Charlie. Jake akan mengatur ventilasi saluran udara dan juga air. Kemudian Rohan akan meretas sistem keamanannya. Namun, untuk dapat masuk ke ruang 9C tersebut, mereka harus mengikuti kejuaraan menari internasional. Mereka harus bisa mewakili India untuk bisa pergi ke Dubai dan mengikuti ajang tersebut. Itu dikarenakan pameran berlian Charan Grover bertepatan dengan kejuaraan tari tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, teman-teman Charlie malah pergi dan tak ingin membantu Charlie, karena mereka berpikir bahwa ini adalah hal yang konyol. Mereka bukanlah seorang penari, tetapi setelah mulai perdebatan yang panjang, Charlie akhirnya mampu meyakinkan mereka semua untuk kembali bergabung dengannya. Singkatnya, mereka pun akhirnya kembali mau membantu Charlie. Charlie menjelaskan bahwa mereka hanya menari asal-asalan saja, dan karena kualifikasi kompetisi di India ini menggunakan sistem voting, maka itu artinya Rohan akan meretas sistemnya sehingga vote yang dikirimkan akan masuk sebagai suara untuk tim Diamond. Dengan begitu, mereka akan mudah untuk lolos. Malam harinya, Charlie menceritakan motifnya kenapa ia ingin melakukan pencurian ini. Ia memberitahu mereka semua bahwa dulu ayah Charlie dan Grover adalah seorang rekan kerja. Namun Grover berkhianat dan memberikan racun pada ayah Charlie dan mencuri berliannya yang seharga 20 juta dolar. Sehingga ayah Charlie yang kala itu bertanggung jawab atas berlian tersebut dituduh sebagai pencuri dan menjadi seorang tersangka.
Ayah Charlie pun dipenjara selama 12 tahun. Scene berganti di mana Charlie yang sedang berada di sebuah klub malam. Ia sedang mencari guru untuk mengajari tim Diamond menari. Akhirnya ia bertemu dengan Mohini, seorang penari di sebuah klub malam tersebut. Ia mempunyai cita-cita untuk mendirikan sekolah tari untuk anak-anak. Singkatnya, Mohini pun bergabung dan kini menjadi guru tari mereka. Singkat cerita, saat hari audisi tiba, tim Diamond mengancam kedua juri audisi dengan menunjukkan video yang berisi adegan yang memalukan dari kedua juri tersebut. Charlie mengancam akan memperlihatkan videonya kepada istri mereka. Dengan begitu, tim Diamond pun lolos ke babak selanjutnya beserta dengan 4 tim lainnya. Kemudian seleksi grup tari internasional untuk mewakili India dimulai. Sesuai dengan rencana awal, mereka menari dengan asal-asalan. Dan setelah itu, Rohan mulai meretas sistem voting tersebut. Hingga akhirnya tim Diamond berada di peringkat 1 dan menjadi wakil India untuk pergi ke Dubai. Sampainya di Dubai, mereka disambut dengan tidak layak dan semua orang meremehkannya. Namun mereka tetap percaya diri. Malam harinya, tim Diamond menghadiri sebuah pesta, di mana pada saat itu mereka bertemu dengan Charan Grover. Charan Grover menghina dan merendahkan tim Diamond. Ia mengungkapkan bahwa ia sangat malu dengan perwakilan India ini. Keesokan harinya di atas gedung Atlantis, terlihat semua peserta sedang melakukan latihan. Charlie saat itu terlibat perkelahian dengan tim Korea karena ia ikut campur urusan mereka. Perkelahian pun berlangsung sengit hingga akhirnya Charlie malah membantu musuhnya tersebut yang akan terjatuh di atas gedung. Charan Grover yang melihat kejadian tersebut kemudian memerintahkan agar tim India bertemu dengan tim Korea. Tim Korea merupakan juara bertahan dalam ajang tersebut. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Upacara pembukaan ajang tari internasional pun dimulai. Namun lomba tari sebenarnya hanyalah sebuah alibi saja. Faktanya mereka hanya ingin mencuri berlian mahal yang disimpan oleh Charan Grover. Rencana yang telah mereka susun sejak lama akhirnya dilaksanakan. Bak sebuah tim profesional yang diketuai oleh Charlie, mereka pun beraksi. Wajah Nandu yang mirip dengan putra Charan menjadi salah satu kunci sukses perampokan yang mereka lakukan itu. Saat mereka akan melancarkan aksinya, datang kejadian yang tak terduga, di mana berlian yang harusnya tiba pada saat itu ternyata belum datang karena ada masalah surat persuratan yang rumit. Hingga kedatangan berlian tersebut berubah menjadi tanggal 31 Desember. Mengetahui hal tersebut, Charlie tampak shock dan hilang harapan karena rencana yang telah ia buat selama 8 tahun ini menjadi hal yang sia-sia. Itu juga berarti bahwa tim Diamond harus bisa bertahan lebih lama di ajang kompetisi tari tersebut hingga saat kedatangan berlian. Singkat cerita, saat pentas menari berlangsung, tim Korea melakukan kesalahan hingga anak kecil anggota dari penari Korea kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Namun dengan sigap, Charlie mampu menangkap dan menyelamatkannya. Atas kejadian ini, tim Diamond yang awalnya tersingkir menjadi tim terakhir yang lolos untuk masuk ke babak grand final. Dari sini juga mereka mulai mendapatkan dukungan dari orang-orang yang sejak awal meremehkan kemampuan dari tim Diamond. Kemudian malam harinya, Charlie kembali menceritakan bahwa sebenarnya ayahnya sudah tewas bunuh diri saat ia masih di penjara. Mohini yang awalnya tidak tahu menahu akan rencana pencurian ini menjadi simpati dan mau membantu Charlie untuk melakukan pencurian ini. उनकी बॉडी जेल में मिली मैं कहीं से Singkat cerita, hari H pun tiba. Berlian pun sudah berada di Dubai. Mereka mulai melancarkan aksinya lagi. Dimulai dengan sedikit trik muntah, mereka bisa menempati ruangan 9C yang sebelumnya ditempati oleh tim lain. Seperti sebelumnya, namun kali ini dibantu dengan Mohini. Mohini mulai menggoda Vicky dan membawanya masuk ke dalam lift. Di dalam lift, sudah ada Nandu dan Jack yang menunggu. Kemudian mereka mulai membius Vicky dan menculiknya. Nandu yang sudah mendapatkan sidik jari Vicky mulai menyamar menjadi Vicky dan berhasil mengelabui para penjaga. Dia kemudian masuk ke dalam ruangan berangkas tersebut dan kemudian membantu Charlie dan Tammy yang tiba melalui saluran AC. Sementara Jack pergi dan bersiap di saluran pembuangan. Dengan keahliannya sebagai seorang hacker, Rohan mulai meretas sistem lasernya.
Dengan mudah juga, Charlie berhasil membuka kode alpha yang pertama. Selanjutnya, Tammy dengan susah payah dan kejang-kejang, akhirnya ia berhasil membuka berangkas tersebut. Saat masuk ke dalam berangkas, ternyata masih ada satu lagi kode yang harus mereka pecahkan. Mereka tidak menyangka bahwa ada kotak terakhir yang harus bisa dibuka. Di situasi yang genting dan dilanda kebingungan, Charlie mengingat-ingat kembali perkataan ayahnya. Guys, quiet. 1 second. I know. Let it go, Charlie. Charlie, forget it, Charlie. Hingga akhirnya mampu memecahkan kode tersebut. Yang ternyata kodenya menggunakan namanya sendiri, yakni Charlie. Sehingga mereka pun berhasil mencuri berlian tersebut. Tak lama kemudian, pintu berangkas tertutup karena sudah mencapai batas waktu 5 menit. Kemudian Jake mempersiapkan saluran air, lalu muncul air dari bawah celah-celah kecil lantai. Perlahan, Charlie dan Tammy berenang ke atas. Setelah itu, Charlie menggunakan peledak untuk menghancurkan penutup berangkas, sehingga jalan keluar dan menutupnya kembali. Setelah berhasil mencuri berliannya, mereka pergi menuju dermaga dan akan menggunakan perahu untuk melarikan diri. Namun tak disangka, Rohan memberitahu mereka bahwa ia dan Mohini tiba-tiba memutuskan untuk tetap berada di panggung untuk tampil menari dan tidak ikut bersama dengan mereka. Ia beralasan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukung tim Diamond. Di sisi lain, Charon yang sudah mengetahui bahwa berliannya dicuri mulai mencurigai dan menjadi tim Diamond. Mereka mencari ke ruang tim Diamond, namun mereka tidak menemukan siapa-siapa. Ini semakin menguatkan dugaannya bahwa tim India lah pencuri berliannya. Namun setelah itu, tak disangka Mohini tampil menari di atas panggung sendirian. Dan pada akhirnya, satu persatu tim Diamond juga kembali ke atas panggung. Dan tidak jadi untuk melarikan diri melalui jalur laut. Dengan begitu, Charlie dan timnya tidak lagi dicurigai sebagai pencuri. Pemilik dari berlian tersebut segera menelpon polisi dan pada akhirnya Charon dan Vicky pun ditangkap oleh polisi atas kasus hilangnya berlian tersebut. Di akhir film, Charlie berbicara pada Charon bahwa ia adalah anak dari Manohar, orang yang dulu telah dikhianati oleh Charon Grover. Kemudian Charon Grover pun dijebloskan ke penjara Dubai. Dengan begitu, Charlie berhasil membalaskan dendam ayahnya. Tim Diamond juga mendapatkan juara di ajang terakhir tersebut dan juga berhasil membawa berlian hasil curian seharga 50 juta dolar. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Charlie yang puas akan keberhasilannya membalaskan dendam pada Grover, Jake yang kini menjadi seorang sutradara, Tammy yang memiliki banyak fans, Rohan yang menjadi seorang fuckboy, dan juga Nando yang kini bergelimang harta, serta Mohini yang kini bisa membuka sekolah tari untuk anak-anak. Dan akhirnya film pun tamat. Sebetulnya masih banyak sekali detail-detail dalam film ini yang terlewatkan dalam video ini. Untuk menikmati keseruannya, silahkan tonton filmnya secara full.